Halo, saya Cecilia Dianawati Yuningsi dari Prodi PG PAUD dengan nomor NIM 18622500402 dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati, SPD, MPD. Saya di sini akan membahas tentang asas-asas pendidikan. Pengertian asas pendidikan berisi ketentuan-ketentuan dasar yang dijadikan pedoman terkait pelaksanaan pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan dengan baik. Asas menjadi tumpuan dalam berpikir baik, perencanaan, dan pelaksanaan pendidikan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat dididik dan dapat mendidik diri sendiri. Asas-asas pendidikan antara lain yaitu asas Tutwuri Handayani, asas kemandirian dalam belajar, asas pendidikan sepanjang hayat, dan asas alam tak kambang jadi guru. Adapun asas Tutwuri Handayani yaitu Tutwuri Handayani lahir sebagai semboyan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan taman siswa. Makna dari Tutwuri Handayani adalah dengan kata tutwuri artinya mengikuti perkembangan anak dengan penuh perhatian dan cinta kasih tanpa pamrih. Sedangkan dengan kata handayani artinya mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, menggairah agar anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Saat asas Tutwuri Handayani dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara, mendapatkan tanggapan positif dari Dr. Andes Raden Mas Panji Sutrokartono. Dia seorang filsuf dan ahli bahasa. Dengan menambahkan dua semboyan yakni Ingarso Suntulada dan Ing Madya Mangunkarsa. Tiga semboyan itu menjadi satu kesatuan asas yaitu satu, Ingarso Suntulada yang artinya jika di depan menjadi contoh. Dua, Ing Madya Mangunkarsa jika di tengah membangkitkan kehendak, hasrat, dan motivasi. Tiga, Tutwuri Handayani yang artinya jika di belakang mengikuti dengan hati-hati. Asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar dapat dikembangkan kemandirian dalam belajar dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap membantu apabila diperlukan oleh seorang anak. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Asas pendidikan sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Adapun dua misi pendidikan seumur hidup, yaitu membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus kita melalui seluruh hidup individu. Dua, mengarahkan pada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Tiga, tujuan akhirnya yaitu mengembangkan
penyadaran diri setiap individu. 4. Meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. 5. Mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Asas alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti alam takambang yang terbentang luas dijadikan sebagai guru. Pada umumnya artinya segenap unsur yang ada di alam yang terbentang luas dapat dijadikan pedoman hidup dan dapat menjadi ilmu. Guru maksudnya adalah apa yang ada yang dapat memberikan pelajaran kepada kita atau apa yang dapat kita pelajari padanya. Maka guru di sini bermakna luas, berlaku untuk semua, baik berupa orang dan alam sekitar di segala tempat dan keadaan. Guru adalah sumber belajar, baik untuk di sekolah maupun di luar persekolahan. Anak dapat belajar di rumah dengan buku dan internet. Anak dapat belajar dengan binatang peliharaan dan tanaman di kebun atau air yang mengalir di sungai. Orang dewasa juga belajar kapan saja dan di mana saja. Sumber belajarnya tetap saja apa yang ada di lingkungannya. Prinsip-prinsip dari belajar dengan alam takambang akan menumbuhkan jiwa kemerdekaan seseorang. Hanya patuh dan hormat kepada kebenaran dan patuh dan hormat kepada kebajikan, bukan patuh kepada siapa-siapa. Demikianlah presentasi saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.